Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dari bulan ke bulan, dari dan sampai hari ini tanggal 25 Desember kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, tetapi kita mengimani hari ini Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mulaikan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di mana pada pagi hari yang cerah dan indah ini Tuhan, kami kembali bersyukur di dalam Engkau. Terima kasih buat penyertaan Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kiranya Engkau lahir di setiap hati kami, dan Engkau menjadi setiap hati kami Tuhan. Biar kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan juga lawanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan menolong pernikahan kita. Ucap syukurlah di hadapan Tuhan bahwa 1 minggu lamanya Tuhan telah melihat kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus,
syukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Kau yang kami agungkan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, lebih lagi kami ingin bersorak bagi Tuhan. Kami ingin lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang siap memuji dan bersorak bersama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Semuanya kita bersuka cita, amin. Berikan kemuliaan yang sungguh luar biasa dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Allah terjadi di tempat ini, amin. Mari kita katakan lebih sini lagi, Hail Mary berhimpun. Haleluya, semuanya bertemu dengan hadapan Tuhan. Kita katakan, Hail Mary berhimpun dan bersukaria, Hail Mary seruan ke Amin. Raja bersorak bagi Tuhan. Kita katakan Gloria bagi Raja. Haleluya. Bawa pujian, satukan suara memuji, bersama memuji Tuhan. Sorak saya katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak.
bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorak kebenaran. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Semuanya saya persilakan untuk duduk. Baik saudara yang terkasih, sekarang kita berikan persembahan kepada hadapan Tuhan dan kepada seluruh petugas kami yang akan ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran Tuhan dalam hidup kami, di mana kami telah menyembah Tuhan, kami telah memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami berikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan berkati dalam hidup kami. Sebentar lagi juga Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami yang siap memberi bersama dengan saya. Katakan amin.
Tuhan telah curahkan bagi kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami semua, sehingga ketika kami pulang nanti kami pulang membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah perayaan Natal tahun ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita, keluarga kita masing-masing. Hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Daw masuk ke dalam walania. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini membawa kita kepada perenungan bagaimana sesungguhnya Natal ketika Yesus lahir pada waktu itu. Kalau di zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal-hal yang dibuat untuk memeriahkan perayaan Natal. Dan banyak aksesoris Natal yang diberikan, yang seolah-olah kalau hari ini tidak ada, sepertinya Natal tidak sah. Di antaranya seperti pohon Natal. Seolah-olah kalau tidak ada pohon Natal, sepertinya Natal itu seperti dalam tanda kutip tidak sah. Tetapi kalau kita kembali kepada Yesus lahir pada waktu itu, adakah pohon Natal waktu Yesus lahir?
tidak ada. Selain itu, kalau sekarang ini ada yang namanya penyalaan lilin, dipanggil orang ke depan menyalakan lilin. Kalau mungkin hari ini kita tidak melakukannya dalam perayaan Natal, seperti sesuatu yang tidak sah, seperti ada yang kurang. Tetapi kalau kita kembali kepada Yesus lahir, adakah penyalaan lilin pada waktu itu? Tidak ada. Tentunya hal-hal itu yang dilakukan sekarang ini, itu hanya melengkapi sukacita semua orang. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lilin itu ibaratkan pengorbanan Yesus, saya mau katakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus tidak ada yang bisa disamakan dengan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Karena pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Amin. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membawa kita kepada pemahaman bagaimana kenapa Yesus lahir di tengah-tengah keluarga pasangan Yusuf dan Maria. Saya percaya sekali bahwa Tuhan memilih Yusuf menjadi ayah di dunia ini untuk Yesus karena ada sesuatu yang spesial yang ada di dalam diri Yusuf. Kalau hari-hari ini orang mengatakan bahwa Yesus tidak lagi lahir di kandang domba, ya, tidak lagi lahir di kandang domba. Lahir di mana Bapak Ibu? Lahir di hati kita. Amin. Tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, yakinkah Bapak Ibu bahwa Yesus lahir di hati kita? Percayakah Bapak Ibu bahwa Yesus lahir di hati kita? Atau mungkin pertanyaan saya sederhana, adakah ruang di hati Bapak Ibu? Adakah tempat di hati Bapak Ibu Yesus bisa lahir di sana? Saya percaya kita bisa berkata amin. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti pemilik penginapan ketika Yusuf datang ke sana, dia berkata tidak ada tempat di sini. Kenapa tidak ada tempat di penginapan ketika Yesus lahir? Dan mungkin itu akan menjadi refleksi bagi kita. Apa yang menyebabkan nanti Yesus tidak ada tempat di hati kita? Yang menyebabkan Yesus bisa tidak lahir di hati kita kalau kita hanya mementingkan hal-hal yang lahiriah. Apa hal-hal yang lahiriah? Seperti yang saya bilang tadi, tidak sah Natal kalau tidak ada baju baru. Tidak sah Natal kalau tidak makan-makan yang enak. Tidak sah Natal kalau apa? Tidak ada yang meriah-meriah di rumah. Dan itu akan mengalihkan seluruh perhatian kita. Dan nyaris ketika Yesus mau lahir dikatakan tidak ada tempat di sini. Sehingga ia memilih tempat yang sangat hina. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya bahwa di hati kita terbuka tempat yang sangat luas, yang sangat lebar. Yesus lahir di sana. Amin. Kita melihat bagaimana karakter seorang Yusuf. Dikatakan ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya mereka waktu itu sudah bertunangan, tetapi Maria sudah hamil. Artinya dalam waktu no tunangan dirade, ternyata diam-diam Maria ini sudah hamil. Dan dikatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dia diam-diam mau menceraikan Maria. Kenapa harus diam-diam dia mau tinggalkan Maria? Kalau terang-terangan waktu itu, bukan hanya dia
Yusuf berpisah dengan Maria, tapi Maria bisa dilempar batu mati. Artinya dia sayang, dia tak mau. Ya udahlah, diam-diam aja. Tetapi ketahuilah bahwa di sana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dikatakan bahwa tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama kita perhatikan di sana, Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Hari-hari ini sudah sedikit kita menemukan orang yang tulus hati. Tetapi di gereja Sumeru Jemaat Sola Fide ini semuanya adalah orang-orang yang tulus hati. Amin. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum, bilang kita adalah orang-orang yang tulus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia adalah seorang yang tulus hati, makanya Tuhan memilih dia. Di sana Yesus lahir. Dan kalau hari ini Bapak Ibu, kita mau supaya Yesus lahir dalam hidup kita, jadilah orang yang tulus hati. Jangan bilang kalau ibu-ibu, itu kan Yusuf, saya kan bukan Yusuf. Dia kan laki-laki, saya kan ibu-ibu. Tidak demikian. Tapi kepribadian dari Yesus, orang yang tulus hati, menjadi cerminan untuk kita menjadi pribadi yang tulus di dalam beribadah, di dalam mengikuti perayaan-perayaan Natal. Jadilah orang yang benar-benar tulus. Saya yakin sekarang ini kalau ada perayaan Natal diwajibkan ada namanya lucky draw. Dan itu membuat setiap orang kalau ikut lucky draw itu, apalagi kalau hadiah utama dibuat terakhir. Tujuannya apa? Supaya orang yang datang itu jangan pulang dulu penasaran siapa kira-kira yang dapat hadiah utama. Seperti waktu Natal GBI di depan rumah kami, ingin sabar menunggu sampai selesai dibahas semua lucky draw. Ternyata lucky draw yang paling terakhir itu hadiah utama nomor satunya, Failing yang dapat. Dia dapat rice cooker. Dia sabar menunggunya. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak ada masalah. Itu adalah aksesoris yang membuat kita menambah sukacita kita. Tetapi satu hal yang terutama adalah jaga hati kita. Biarlah hati kita tetap tulus, tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau hal-hal yang lain itu contohnya kita mendapatkan hadiah, kita dapat berkat yang dari Tuhan, itu adalah bonus yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang yang tulus dalam mengasihi. Suami istri, tuluslah saling mengasihi. Dalam bekerja, jadilah orang yang tulus bekerja. Terlebih-lebih dalam beribadah, dalam memuji menyembah Tuhan, jadilah orang yang tulus beribadah kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya ini, malaikat Tuhan datang kepadanya dan kita lihat bagaimana responnya. Respon daripada Yusuf, ayat yang ke-24 dikatakan apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini adalah ketaatan totalitas kepada Tuhan. Dia benar-benar taat kepada Tuhan. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan hal yang dialami oleh Yusuf, mungkin ibu-ibu, katakanlah ibu-ibu ini atau perempuan sebagai korbannya. Kenapa? Contohnya ini ada orang yang bertunangan, dibilang
itu tunanganmu sudah hamil, tapi bukan dia pelakunya, itu tidak akan gampang dia mengatakan, ya saya akan ambil kamu gak apa-apa, saya terima kamu apa adanya. Gak ada. Orang akan mengatakannya, udahlah, bisa aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya, dia percaya yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tidak mengatakan, benarnya itu Tuhan. Apalagi ini di dalam mimpi. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya. Itu Maria itu hamil bukan dari siapa-siapa ya. Itu dikandung oleh Roh Kudus. Dan anak yang ada di dalam perutnya itu adalah Juru Selamat. Dan dikatakan bahwa dia berbuat seperti yang diperintahkan. Hari ini Bapak Ibu, saya bukan sedang mengajar kita nama Ivita, hadiah Bang Ivita dalam Ipaluana. Tidak. Kadang sekarang mimpinya sudah karena terlalu banyak pikiran, ya mana Bang Ivita. Apalagi nada Bang Ivita, sino mondro yudidano, Bang Ivita kalau kita dunia itu bukan itu menjadi pertimbangan sekarang ini. Tetapi yang menjadi tolak ukur ketaatan kita hari ini adalah taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari taat kepada firman Tuhan. Maka kalau kita orang yang taat kepada firman Tuhan, perayaan Natal ini bukan pesta pora. Yang lebih sering terjadi, leuila nahibisa na Bapak Ibu. Mei rauno raudo masih SMP, SD SMP. Bapakku, kalau gula ibe kelonggaran nalawal lu sibua nasi mane natalade ibe kelonggaran aja kelonggaran dalam le apa hana namoro kurau berlu sibua tapi ai kalau sibua tanya bioroko saya le apa hana naminu rau mabu rau le apa ai katanya lu sibua apa bisa judania. Itu dulu konsep yang ditanamkan oleh orang tua saya, konsep yang salah tentunya. Tentunya ini yang menjadi pelajaran buat kita bahwa Natal itu jangan dijadikan sebagai bentuk pesta pora, tetapi sebenarnya ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati hari ini, gunakanlah berkat itu yang memuliakan Tuhan. Gunakanlah setiap berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak melarang Bapak Ibu silakan nyanyi karaoke, silakan saja. Tapi jangan sampai itu menjadi keributan dalam rumah tangga. Buat apa nanti sudah Natal, malam manune, wawai mei di dalam sobiso, wawai ma, wawai fau kubanomo. Di mana Yesus lahir? Di hati kah? Sepertinya Yesus tidak ada tempatnya dalam hati kita. Tapi saya percaya bahwa kita yang hadir ini sudah membuka tempat yang lebar-lebar. Yesus tetap ada di hati kita. Amin. Mengapa di dalam Lukas itu ketika diberitakan tentang kelahiran Yesus, ini saya renungkan tadi pagi, di mana hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Tidak ditulis hari ini tanggal 25 Desember 2000 1 Masehi atau apalah tahunnya waktu itu sudah lahir Juru Selamat. Tidak, tetapi dikatakan hari ini. Tidak ditulis tanggal. Supaya apa? Setiap harinya kita mengingat bahwa Yesus tetap lahir dalam hati kita. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Yusuf ini. Ini kalau kita lihat dalam Injil Lukas, sudah sering sekali kita baca ini kalau Natal, pembacaan riwayat kelahiran Yesus. Tidak saya baca semua, tapi coba kita renungkan Bapak Ibu. Ketika mereka mencari penginapan dan dikatakan apa? Tidak ada tempat penginapan. Ketika Yesus lahir, ini adalah anak pertama di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria.
Bapak Ibu, tidak ditulis di situ ada mertuanya Yusuf. Juga tidak ditulis di situ ada ibunya Yusuf, tidak ada. Lagi surah pada masuk alamenia. Balagi ni surah sobidan pada Zanolo Yusuf, tidak ada. Tetapi apa yang ditulis di sana, ya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Jadi semua orang waktu itu kembali ke kotanya sendiri. Dulu zaman ya auto namanya mengambil itu sirai batulung dalam daftar ke dalam pada. Lalu Bapak Ibu Saudara dikatakan demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kalau menurut penelitian dikatakan bahwa dari Nazaret ke Bethlehem itu Ufanurade 70 mil jauhnya. 70 mil. Jadi itu perjalanan 3 hari. Kalau perjalanan 3 hari hari-hari ini Bapak Ibu itu gampang. Apakah naik bus? Mudah sekali. Apakah naik pesawat? Sangat mudah. Tidak susah. Tapi tahu Bapak Ibu waktu itu naik apa? Kemungkinan besar jalan kaki. Dan kalau di film-film itu Maria naik keledai. Ada ibu-ibu yang lagi hamil di sini, yang udah besar, rata-rata kayaknya udah lahiran ya. Bayangkan Bapak Ibu lahir, hamil tua. Hamil tua hampir 9 bulan, jalan kaki 3 hari. Atau okelah jangan jalan kaki, kita regalite keledai selama 3 hari. Itu bukan proses yang mudah Bapak Ibu. Ini adalah proses yang sangat melelahkan sekali. Sudah melelahkan sampailah mereka ke Bethlehem dan tidak ada tempat penginapan. Lalu mereka disuruh kemana? Mereka disuruh ke kandang. Bapak Ibu, tadi pagi sebelum ke sini saya nonton film kelahiran Yesus di TikTok, mengisahkan hanya Maria dan Yusuf berdua di kandang domba itu. Artinya apa? Yusuf yang menjadi bidannya. Mudah nggak demikian? Anak pertama. Bapak Ibu, saya waktu Feeling ini lahir, itu di rumah sakit, dioperasi. Dan saya nggak terlibat langsung bagaimana proses lahirnya. Ibu-ibu bidan di sini pasti tahu, ibu-ibu juga pasti tahu bagaimana melahirkan normal. Hanya dibantu oleh suami. Kalau udah anak kedua, ketiga, mungkin masih dalam tanda kutip, oke lah, sudah ada pengalaman. Ini nggak ada pengalaman. Tetapi Tuhan tolong semua. Karena apa? Dia mengerjakannya dengan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini sepintas, ini mudah sekali. Tetapi kalau kita merenungkannya, betapa kesulitan itu terjadi dalam hidup mereka, kita akan baru menyadari, wah, Natal itu sesungguhnya adalah kesederhanaan, tetapi ada sukacita di sana. Bapak Ibu, perhatikan bagian ini. Dikatakan bahwa ayat 4 di Lukas 2, demikian juga Yusuf
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena apa? Dia berasal dari keluarga Daud, yang artinya itu adalah kotanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau secara logika, ada nggak saudara mereka di sana? Kemungkinan besar ada. Contohnya nama ngabuli roba teduk dalam. Ya orang gelis sabatua ke membaga Israel. So, ada keluarga. Tetapi mereka ada hanya berdua. Dan satu hal lagi yang saya renungkan Bapak Ibu, ketika Yesus lahir, yang menjumpai mereka pertama siapa? Gembala-gembala domba. Di zaman itu gembala-gembala domba itu adalah orang-orang suruhan yang punya jabatan di bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bilang di keluarga kita kalau mau lahiran, pasti datang keluarga rata-rata yang datang itu Bapak Ibu. Misalnya kalau saya dengan istri saya, ibu mertua saya lah yang pertama datang lah dulu itu. Kemudian mungkin saudara-saudara perempuan saya datang. Tapi yang datang hari itu adalah gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yusuf dia tetap taat kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kita belajar lagi dari seorang Yusuf, dia benar-benar orang yang taat kepada Tuhan. Kembali kepada Injil Matius, ada orang-orang Majus yang datang kepada mereka melihat bayi Yesus pada waktu itu. Tetapi dikatakan di ayat yang ke pasal 2, Matius pasal 2 ayat 13. Coba Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Bapak Ibu, mari belajar taat kepada Tuhan. Kita taat bukan hanya keadaan baik-baik saja, tapi taat kepada Tuhan walaupun keadaan tidak memungkinkan. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati, kita belajar taat, itu hal yang mudah. Tetapi kalau keadaannya tidak baik-baik saja, kita tetap disuruh taat saja kepada Tuhan. Kadang-kadang hati ini kan memberontak. Apa-apaan ini Tuhan? Tuhan kasih berkat. Tuhan bilang bahwa yang lahir dari juru selamat, tapi saya harus lari lagi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Bethlehem pergi ke Mesir itu bukan perjalanan yang mudah. Dia harus lari lagi ke sana. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-14. Matius 2 ayat 14 ini. Maka Yusuf pun bangunlah dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Halo Bapak Ibu, malam itu juga. Tidak menunggu lama, tidak tawar-menawar, dia taat kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, hari ini walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, mari tetap belajar taat kepada Tuhan. Amin. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah yang dijalani oleh Yusuf. Dan Tuhan tahu bahwa Yusuf pasti mampu, makanya Tuhan memilih dia. Bapak Ibu, Tuhan juga memilih kita, Yesus lahir di hati kita. Karena kita adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, kemudian di belakangnya setelah mereka pergi ada pembunuhan massal terjadi. Anak-anak usia 2 tahun ke bawah terjadi pembunuhan massal.
Dan Tuhan menyelamatkan Yesus dari keadaan itu. Lalu setelah itu Bapak Ibu mereka kembali dari Mesir. Di ayat yang ke-19 itu kembali dari Mesir. Ya, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Apakah selesai sampai di situ? Di situ pun tidak selesai. Ya, dikatakan apa? Tetapi setelah didengarnya bahwa mereka kembali ke tanah Israel, dikatakan, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, artinya anak dari Herodes menjadi raja, dikatakan apa lagi? Ia takut ke sana. Karena apa? Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Bapak Ibu, saya katakanlah totalitas ia benar-benar taat kepada Tuhan. Kebayang kalau kita ada di posisi itu. Istilahnya kalau saya pakai bahasa sederhana, mungkin bahasa yang mudah sekali dimengerti. Ketika kita dibola-bolain sama Tuhan, udah taat aja lah. Artinya lu kesana, ya kesana, ya kesana, ya kesana, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ditanya di hatinya Yusuf, ini enak enggak? Mengungsi ke sana, pergi ke sana, itu bukan sesuatu yang mudah. Kemudian Bapak Ibu, hal yang perlu kita pelajari dari Yusuf ini, ketika Yesus sudah melayani, Yesus dikenal apa? Anak Yusuf, anak tukang kayu. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu? Bahwa ketaatan Yusuf kepada Tuhan tidak membuat dia menjadi seorang pemalas. Tapi apa yang mampu dia kerjakan menghidupi keluarga itu dia kerjakan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya mengharapkan mujizat saja terjadi nanti. Ya udahlah, nanti dicukupkan, udahlah tenang aja lah, ada aja yang nanti itu. Tidak begitu. Tapi apa yang dia kerjakan, dia kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan dari firman Tuhan ini biarlah membawa kita kepada pemahaman yang benar bahwa Yesus lahir ketika kita benar-benar menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kembali kepada proses Yesus lahir tadi, memungkinkan nggak Yusuf bisa kecewa? Bisa saja kecewa. Dia pergi ke kotanya, tapi tidak ada tempatnya di sana. Memang ada yang menafsirkan mengatakan begini, rumah penginapan itu tidak berarti hotel. Ada yang menafsirkan tapi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu adalah rumah. Jadi yang dimaksudkan kalau dari bahasa Yunaninya itu adalah ruang tamu. Di dalam rumah itu tidak ada. Jadi rumah itu ada dua, maksudnya satu rumah itu tapi di atasnya rumah tempat orang tinggal, di bawahnya tempat binatang, tempat ternak. Jadi karena nggak ada lagi tempat di atas, disuruhlah ke tempat yang tempatnya ternak gitulah. Sekali lagi kalau kita renungkan, bisa nggak kecewa? Dan bisa saja. Dia berkata begini, masakan saya dibiarkan sendirian, tidak ada orang yang menolongin saya. Tapi dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Jadi tidak ada kata kecewa dalam hati kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir saya sampaikan ini gambaran Natal yang terjadi hari-hari ini. Kalau saya tanya, kalau kita mau tahu Bapak Ibu, kota Bethlehem pada waktu Yesus itu lahir
sedang ramai atau tidak? Saya pastikan sedang sangat ramai. Kenapa sedang sangat ramai? Sedang ada sensus. Semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Tetapi siapakah yang datang mengunjungi Yesus? Hanya gembala-gembala. Hari-hari ini Bapak Ibu, Natal, itu pelabuhan Nairo pagi. Yung roiganya mo abu ade ofeta mano sama pelabuhan Bairumi itu susah macet. Kenapa macet? Mangabuli firku babanua nyahira. Ini gambarannya hampir sama. Mangabuli mudik kembali ke keluarga masing-masing. Tapi sangat sedikit yang pergi mengunjungi Yesus. Ada remana yai di rame-ramenya. Bapak Ibu, sedang ramai kota Bethlehem. Orang-orang kembali ke kota untuk ikut sensus. Udah pabel sensus tiada. Nah sensus tiada, so pegawai sensus memuiban mau kota. Lasofu, hal atau keluarga hati halu balas surat. Kalau waktu itu enggak, kitanya yang pergi mendaftarkan diri. Hari-hari ini Bapak Ibu, perayaan Natal sangat ramai. Tapi saya berharap keramaian itu semuanya datang berkunjung kepada Yesus. Tidak ada yang mengabaikan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi yang saya maksudkan, jaga hati kita di perayaan Natal. Jangan sampai terganggu hanya karena hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita merefleksikan dalam diri kita sebagaimana Yusuf tulus hatinya, taat kepada Tuhan. Bahkan kalau saya katakan begini Bapak Ibu, diperlakukan bagaimanapun oleh Tuhan, dia tetap taat. Diperlakukan bagaimanapun oleh Tuhan kita ini, mari tetap taat kepada Tuhan. Akhir kata Bapak Ibu, saya sampaikan begini. Ini minggu terakhir tahun 2022. Hari Minggu kita ketemu di sini, itu sudah tahun baru. Nanti malam, sore nanti jam 5 kita merayakan Natal di gereja ini. Tetapi saya Saudara Tergi Bang Umar, mungkin selama 2022 ini banyak sikap kami yang tidak menyenangkan dengan Bapak Ibu. Apalagi saya secara jujur Bapak Ibu, dengan adanya program pembangunan gereja ini, kalau jujurnya terkuras perhatian saya itu ke situ. Nyaris saya tidak ada melakukan kunjungan dengan Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sakit, kenapa ya Pak Gembala tidak pernah berkunjung? Kenapa cuek dengan kita? Saya lagi ada masalah. Kenapa sepertinya kita ini tidak diperhatikan, tidak dipedulikan? Kami mohon maaf. Tentunya ini tidak ada unsur kesengajaan kami sebagai gembala, tetapi mungkin ini mengalihkan perhatian karena banyaknya kesibukan yang lain. Dan mungkin juga di setiap keputusan-keputusan yang kami lakukan di gereja ini, bisa saja ada yang bertentangan dengan pendapat Bapak Ibu, dengan pikiran Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Tentunya tahun-tahun ke depan kita tingkatkan hal-hal yang lebih baik, membangun gereja ini, dan tentunya bukan hanya membangun fisiknya, tetapi membangun iman kita bersama menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu, kita masih bertemu lagi dalam tahun ini. Nanti sore kita bertemu lagi nanti ibadah tutup tahun tanggal 31 hari Sabtu. Namun
Siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang tidak hadir, sekali lagi kami mohon maaf. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang tetap memelihara hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan meneguhkan hati kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mau berhenti berbicara pada hari ini. Satu hal yang kami percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajar kami ketetapan-ketetapan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dituntun olehnya berjalan dalam firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi penguat dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekarang kita berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita naikkan. Sebab Dia hidup